Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mas Jo, tapi dalam suasana yang lain. Wah, biasanya makan, sekarang enggak. Bukan mablus, goyor-goyor, tapi minim mablus, ngeng. Lagi di mana? Wah, tadi udah lihat kan? Ada di namanya Gesit. Wah, ini kantornya Gesit. Nah, ini Gesit ya. Gesit. Apa sih Gesit itu? Motor listrik. Wah, ini yang lagi happening. Wah, lagi jadi viral-viral gitu ya. Wah, ini motor Gesit. Wah, ini motornya ini. Wah, keren ya. Wah, oke. Nah, itu. Ini adalah produk terbaru dari Gesit. Nah, namanya Gesit Raya G. Ya, Gesit Raya G. Nah, itu. Ada G-nya di belakang buat kode lah ya itu ya. Namanya Raya. Wah, kenapa Raya? Wah, karena apa? Ini cocok untuk di hari raya. Wah, itu dari kata teman saya itu tadi bilang motor Gesit Raya cocok untuk naik di hari raya Lebaran. Itu apa aja keunggulannya? Nah, kita nanti bedah satu persatu, oke? Wah, konon kabarnya ini lebih murah daripada Gesit yang pertama. Yang G1, wah, Gesit G1 udah lama itu ya, motor itu udah lama ya, gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada perkembangan yang signifikan lah gitu ya, ya gitu aja lah pokoknya. Baru di tahun 2023 ini Gesit mengeluarkan varian terbaru namanya Gesit Raya G. Wah, ini harganya lebih murah daripada yang Gesit G1. Nah, tapi untuk jarak tempuhnya diklaim itu lebih jauh. Wah, lebih murah tapi lebih jauh. Wah, seperti apa nanti kita bedah, kita ulik satu-satu kenapa bisa murah tapi jaraknya kok bisa lebih jauh. Nah, nanti kita lihat, oke? Nah, ya, yang motor baru ini Gesit Raya ini ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Baik dari bodi maupun mesinnya ya, jeroannya, dinamonya tuh. Nah, itu ada perubahan juga. Yang pertama adalah bodi bagian depan. Kalau yang tipe G1 yang dulu itu di sini ada lampu sen. Jadi lampu sennya manjang dari sini ke sini gitu ya. Ini nah, di sini. Nah, yang ini nggak ada. Yang ini dimasukkan ke sini. Jadi kalau kita, nah, ini ya, dia tuh adanya di, nah, di sini nih, di dalam. Jadi dimasukin ke dalam. Kalau dulu di luar, sekarang di dalam, ya. Ini juga sen kirinya sama kan, sebelah sini juga. Tidak di luar sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang lainnya dari sisi stang. Nih, di bagian stang ini juga terjadi perubahan. Kalau yang lama, yang Gesit G1 itu memakai fairing ya. Ada batoknya. Wah, orang ada batoknya. Tapi kalau yang ini istilahnya stangnya naked. Ya, ini kayak apa namanya? Honda Beat Street. Nah, Beat Street sama Yamaha yang X-Ride. Nah, ini stangnya telanjang, terekspos ini ya. Wah, jadi lebih kelihatan apa ya, maco gitu ya. Wah, maco. Mantan cowok. Oh, bukan. Maco. Bukan. Ini apa? Jadi lebih, wah, gagah nih kalau saya naik nih. Wah. Jadi kelihatan ininya, kelihatan besinya. Kalau buat apa namanya, pasang holder buat HP enak ini. Di sini bisa langsung dijepit di sini, pasang holder buat map. Wah, itu bisa ini di sini. Kalau yang lama kan susah ya, ada fairingnya itu kan susah. Mau taruh di mana? Paling di apa namanya, di spion. Nah, kalau ini langsung di besinya nih, bisa pasang di sini nih. Juga di instrumen clusternya juga beda nih, ininya juga beda. Kalau dulu itu apa ya, hitam,
TFT gitu ya. Kalau sekarang lebih ke apa namanya, nyala gitu ya, lebih putih ininya, dasarnya putih. Jadi tulisannya hitam, dasarnya putih, jadi lebih terang. Kalau di jalanan siang hari lebih kelihatan ya. Kalau yang layar gelap, belakangnya backgroundnya hitam itu kan kalau siang suka mantul, jadi nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Itu yang kedua ya, perbedaan yang kedua. Bodi depan, ini bagian stangnya. Kalau yang lain-lain sama lah ya. Oh, kalau ditilik lebih detail, kalau yang lama itu ada 3 mode. 1, 2, 3 itu ya. Tapi kalau yang Raya yang baru ini cuma 2. Ada high sama low. Jadi di sini H sama L. High dan low. Mode yang ya kurang lebih sport, yang L tuh yang mode eco lah. Jadi lebih irit penggunaan baterainya udah pasti. Nah, yang lain-lain sama, ada konsol di sini juga, ada power outletnya juga di sini, ada power outlet 2, jadi bisa ngecas nih, ya, buat para kaum ojol nih, wah ini cocok banget nih. Di sini holder, pakai colok langsung di sini, wah itu. Mau taruh di sini apa namanya nih? Konsolnya juga lumayan besar. 1 botol minum lah ya, botol minum yang sedang tuh muat lah satu di sini. Kalau haus tinggal gampang kok duduk haus. Nah itu tuh gampang di sini, dekat. Oke, nah kalau dari sisi sebelah kanan ada tulisan gesit ya, ini emboss, ini seperti mirip sama yang pertama, edisi pertama ya, yang G1. Lah bedanya memang di sini agak lebih ramping bodinya nih. Nah, bagian sini ini lebih ramping. Kalau yang pertama itu agak lebih besar. Ini agak lebih ramping. Jadi secara keseluruhan memang dibuat lebih ramping daripada yang model sebelumnya. Dari sisi bodi ke belakang juga ngerucut. Nah, ini lancipnya ini lebih kecil nih, sininya nih. Lebih kecil. Jadi ya kalau tadi kan hilang lampunya itu ya mengurangi ongkos produksi, makanya bisa agak lebih bisa ditekan harganya. Kemudian di bagian sini sama, bagian sini juga bisa buat ngecas. Kalau buat ngecas di bagian tengah bisa ngecas langsung dari sini, langsung adaptor colok di rumah. Pulang kantor neng sampai rumah standar colok cok. Nah, jangan lupa karena kalau kehabisan baterai nggak ada di pom bensin, jadi perlu waktu lama lah untuk ngecas baterainya. Jadi lebih baik sampai rumah, pulang kantor langsung colok cok. Nah, jadi besok pagi udah siap. Terkait dengan itu, apa selesai dulu ya ininya, bodinya. Nah, kalau untuk performanya nanti kita bahas berikutnya. Nah, oke, menyinggung soal performanya, kita mulai dari baterainya dulu ya. Baterainya ini menggunakan baterai lithium NMC 72 volt 20 ampere hour. Nah, itu diklaim bisa untuk sekali charge penuh, itu diklaim bisa menempuh jarak hingga 60 km. Itu artinya bertambah 10 km dibanding baterai yang lama. Jadi kalau yang lama, yang tipe G1 itu baterainya hanya bisa sampai 50 km jaraknya. Tapi kalau yang ini bisa 60 km, jadi ada penambahan 10 km. Kemudian untuk kecepatan itu maksimal 70 km, maksimal itu 70 km per jam. Jadi ya cukup lah untuk di perkotaan ya, itu ya 70 km per jam cukup. Nah, jarak tempuhnya tadi bisa 60 km per jam untuk satu baterai. Kalau menggunakan 2 baterai ya tinggal ditambahkan jadi 120 km.
kalau penggunaan 2 baterai. Kalau Anda beli yang satu ini dapat 1 baterai, tapi kalau mau 1 baterai lagi beli secara terpisah. Itu harganya sekitar ya mungkin 7 atau 8 jutaan lah. Cukup mahal memang. Salah satu komponen yang termahal di motor listrik dan mobil listrik juga adalah baterai. Itu paling mahal. Jadi kalau harga baterainya itu ya sekitar 7-8 juta ya memang segitulah kira-kira, kurang lebih kira-kira. Tenaganya berapa? Tenaganya bisa 30 sebentar. Tenaganya itu maksimal 6,5 horsepower. Jadi 6,5 horsepower, 6,5 horsepower HP ya, 6,5 HP. Dengan torsinya itu, kalau torsi ya itu bisa 30 Nm. Itu angka yang cukup besar lah ya. 0 sampai 50 km, 0 sampai ke 50 km itu bisa ditempuh dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3. Wah, lumayan itu kencang. Jadi memang harus hati-hati memang untuk ini buat para pengguna baru kendaraan listrik, memang harus hati-hati penggunaannya karena memang apa namanya, dia tuh spontan gitu. Kalau mesin konvensi bakar combustion engine kan dia itu ya digas, remnya nggak terlalu menghentak. Kalau dia pelan-pelan, wah itu bisa. Kalau teman saya bilang tuh kayak dijambak setan. Ya begitu gas, itu bisa begitu. Jadi nggak bisa langsung gitu. Kalau kan dijambak setan dari belakang gitu. ya itu kira-kira. Nah itu. Jadi performanya lumayan, bisa 70 km per jam maksimal kecepatan. Untuk jarak maksimal satu baterai itu 60 km. Torsi 30 Nm. Nah, itu oke. Bukan angka yang buruk lah ya. Bukan angka yang buruk, tapi juga bukan yang kenceng banget, enggak. Tapi cukup lah untuk city riding gitu-gitu ya, cukup lah itu, cukup. Oke. Kalau soal dinamo, nah ini ya ada satu perbedaan. Kalau yang lama di gesit yang tipe G1 itu menggunakan dinamo 2000 watt atau 2 kW lah ya, 2 kW. Untuk yang gesit raya itu menggunakan dinamo apa namanya? Diperkecil, jadi cuma 1500 watt. Jadi 1,5 kW, 1,5 kW. Bukan KW yang KW2, KW3, bukan. Ini kilowatt ya KW-nya. Jadi memang diperkecil dinamonya. Tetapi meskipun ada perbedaan, lebih kecil dinamo atau mesin putarnya itu lebih kecil. Tapi untuk jarak tempuh, maksimal kecepatan, dan itu sama aja, sama yang G1. Bahkan kan jaraknya juga jadi lebih jauh, 10 km. Biasa yang lama itu cuma 50 km jarak tempuhnya, yang ini bisa 60 km itu. Jadi ya itu salah satu apa ya, membuat ongkos produksi jadi lebih kecil sih sebetulnya. Ya ada beberapa tadi ini nggak pakai lampu, kemudian ini nggak pakai cover, kemudian ada lagi nanti joknya di sini nih. Kalau yang lama joknya tuh ada jahitannya gitu ya. Jadi ini biasa aja, polos saja, polos. Bentar. Nah ini bentar. Nah ini kan polos aja nih. Ini polos. Biasanya ada, kalau yang lama ada jahitannya. Ya pasti itu agak lebih mahal ya. Terus juga penggunaan bodi juga lebih ramping, pasti juga menekan ongkos produksi. Itu beberapa yang sehingga harganya lebih murah, kurang lebih 1 juta dibanding yang lama. Nah, kalau harga nanti disinggung ya, nanti ada di sini. Harganya kalau yang lama itu kurang lebih 28,9 juta on the road Jakarta. Kalau yang baru ini katanya 27,9 juta on the road Jakarta. Jadi beda 1 juta. Harga lebih murah, tapi jarak lebih jauh. Tadi ada penambahan 10 km ya jaraknya. Itu ya
Itu tadi ya, menekan ongkos produksi. Kalau di bagian belakang sih lebih ganteng lah. Kalau menurut saya sih lebih ganteng, lebih kecil. Lampunya kecil, lancip di belakang. Kemudian lampu sennya kalau dulu di bagian sini, dulu lampu sen belakang ada di bagian bodi, sekarang keluar kecil. Nah, jadi lebih kecil ya, lebih kecil. Nyamping, cuma ya gitu nih kayaknya agak rawan patah ya kalau kesenggol-senggol yang ya anak-anak gitu ya atau kendaraan lain bisa gampang patah nih, agak ngeri-ngeri juga nih. Penggunaan spakbor lebih kecil, lebih sporty, lebih keren. Kalau yang lama gede banget tuh, yang manjang gede gitu. Nah, ya ini lebih kecil, lebih kecil. Kemudian penggunaan ada ininya sama juga, apa namanya ini? Spakbor dalam ya. Cakram. Kemudian yang lain sama semua. Tulisan rayanya aja nih ya, tulisan raya. Kalau Mas Bejo sih agak jujur nih, maaf nih, agak kurang suka ya. Fontnya kayaknya gimana gitu. Tapi ya mungkin udah pilihannya ya. Yang mungkin ini nanti bisa termaafkan dengan performanya yang apik. Kalau saya diganti lah, kalau kali ya diganti lebih keren dikit lah tulisan rayanya. Raya itu kan besar, harusnya lebih jos. Oke, yang lain sama semuanya. Harga tadi 27,9 juta on the road Jakarta. Tampilan oke. Dari sisi sini juga ganteng. Dia berpendingin udara sama dengan yang lama, berpendingin udara. Sistemnya pakai puli, pakai belt ya, pakai belt untuk dari mesin ke roda itu belt. Biasanya kan ada beberapa yang motor listrik yang dinamonya ada di pelek ya, jadi sekalian dinamonya muter ban. Kalau ini pakai sistem puli belt, pakai puli belt ya. Oke. Oh, kalau mau ngecas juga di sini tadi udah dibilang ya, juga sih dia ngecas sih bisa di. Kalau yang lain-lain kelengkapan instrumen clusternya ada keterangan lebih sporty sih. RPM-nya di atas, kemudian kilometernya di tengah, ada penunjuk jam, ada juga kemudian range-nya berapa, sisa baterai juga ada. Yang lain-lain sama. Terbaca jelas semuanya. Kalau berkendara bisa diganti dengan mudah di instrumen sininya ya. Nah, oke. Kalau warna, warna itu ada merah, pilihannya merah, ada putih dan hitam. Ada 3 warna, merah, putih, dan hitam. Ya, selera. Kalau yang merahnya apa ya? Kayak red cherry gitu ya. Kayak red cherry tapi doff. Kalau gesit yang lama kan merahnya merah terang gitu ya, merah. Yang ini doff, lebih doff. Ada kesan elegan ya, keren. Saya suka. Ini produksi karya bangsa. Nah, kabarnya kan juga akan ada subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta. Nah, mungkin salah satu yang dapat adalah motor gesit. Jadi mungkin motor gesit akan menerapkan subsidi pemerintah itu dengan subsidi 7 juta. Nah, bagaimana mekanismenya nanti ada video berikutnya. Oke, nanti akan ada penjelasan bagaimana sih subsidinya, apakah pas beli dapat subsidi atau pas beli bayar tapi yang langsung dipotong 7 juta. Nah, itu nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu review singkat Mas Bejo. Biasanya makanan, ini motor. Jadi nggak mablus goyo-goyo tapi mablus nyeng. Oke, sampai jumpa lagi di review berikutnya, motor atau mobil atau juga makanan. Nantikan ya, jangan kemana-mana, ikuti terus di channel Warteg Muda. Sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan.
salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Kalau pakai masker, pakai. Kalaupun tidak, harus booster yang dua. Oke? Sampai jumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.